Halo. Hai. Hai. Halo, halo, hai. Oke. Bapak Ibu tertarik mendaftar? Tertarik. Daftar ya? Kenapa saya harus daftar? Tertarik. Karena tertarik. Karena saya ingin berbagi. Daftarnya di mana? Di Sinar Baik. Ya. Intinya Bapak Ibu adalah guru-guru pilihan nih. Saya dapat kabar dari Pak Fadli, yang hadir di sini adalah guru-guru pilihan. Betul Pak? Betul? Berarti Bapak Ibu semua punya praktek baik. Ya? Punya? Ya. Pengen dibagikan? Pengen seluruh Indonesia lihat? Mau ya? Jangan pelit sendiri kalau punya ilmu, bagiin ya Bapak Ibu ya. Berbagi supaya ilmunya menyebar luas, praktek baiknya menginspirasi sekolah lain. Intinya itu. Jadi inti dari narasumber berbagi praktek baik adalah Bapak Ibu punya bekal apa, keberhasilan apa yang bisa ditularkan kepada teman-teman lain, guru-guru lain, sekolah-sekolah lain. Keberhasilan itu harus saya tularkan, sehingga kalau di kurikulum Merdeka kan prinsipnya adalah ulas asih, saling asah, saling asih, saling asuh. Yang sudah berhasil, tularkan keberhasilannya kepada sekolah lain. Jangan dipegang sendiri. Minimal Bapak Ibu guru berhasil di kelasnya, tularkan kepada teman-teman rekan sejawatnya. Saya kemarin berhasil loh kepada pendiferensiasi. Mau tahu nggak caranya? Gini loh caranya. Mulai asesmen awal dulu. Petakan kebutuhan belajar anaknya. Ya, itu diceritakan. Jadi terinspirasi. Oh ternyata nggak sulit ya diferensiasi itu. Tahu dari mana tidak sulitnya? Sudah melihat praktek baiknya Bapak Ibu. Jadi saya mau mencoba. Salah nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah mau mencoba. Dari mana mereka mencoba? Dari praktek baiknya Bapak Ibu. Keberhasilan itu tularkan. Sentuh seperti bola salju kita menggelinding. Semakin banyak yang tersentuh, semakin banyak sekolah-sekolah yang akan berhasil mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semangat ya? Ya? Ya atau yang kencang. Semangat! Semangat! Nah, itu atuh. Merdeka! Merdeka! Jadi Bapak Ibu di sini bola salju pertama yang diundang oleh dari rektor SMA. Ya, dari 8 orang yang sudah mendaftar SPPB, nanti akan ada tambahan menjadi 70 orang lagi. Oke? Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara mendaftarnya. Nggak sulit kok. Ya. Ini tadi proses sudah disampaikan oleh Bu Ati ya, saya skip ya. Oke, ini juga sudah. Oke, Bapak Ibu silakan buka laptopnya, kita buka sama-sama pendaftarannya. Langsung daftar. Kan misinya di sini mendaftar, Bapak Ibu kan? Pasti lolos. Mau ketemu saya lagi? Daftar. Nanti ketemu pembekalannya. Siap. Oke? Kalau saya punya sejam, nanti ketemunya 4 hari. Oke? Oke, saya sampaikan tentang Sinar Baik dulu ya. Apa sih Sinar Baik? Sinar Baik adalah sistem informasi narasumber berbagi praktik baik. Ini adalah tempat atau wadahnya Bapak Ibu guru. Tadi saya sudah sampaikan oleh Bu Ati ya. Guru, kepala sekolah, kepala satuan pendidikan non formal, tutor, boleh berbagi praktek baiknya di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh berkarya sebanyak-banyaknya. Kalau zaman now Bapak Ibu ya, rajin-rajin dokumentasikan ya. Rajin-rajin yang Bapak Ibu lakukan dokumentasikan, cerita, tulis. Foto, video nih seperti Bapak
Iya. Live streaming, Bu. Oh, live streaming luar biasa. Saya jadi artis dong. Bapak Ibu ya, jadi ini adalah sebuah informasi. Nah, kenapa kita mengembangkan ini Bapak Ibu? Tujuan pengembangannya pertama adalah mengembangkan dashboard data NSBPB. Artinya nanti di dalam Sinar Baik ini Bapak Ibu punya akun sendiri-sendiri. Akun ini nanti akan terisi profil Bapak Ibu, karyanya Bapak Ibu. Jadi kemarin gelombang 1, gelombang 2 karyanya sudah ada, itu nanti muncul. Mau yang lolos, yang tidak lolos itu nanti muncul semua. Saya nggak kebayang ada kemarin yang gelombang 1 mengumpulkan 64 video. Itu nanti muncul semua Bapak Ibu. Tapi dari 64 video yang lolos cuma 3. Yang 63-nya nggak lolos. Ya, karena apa? Karena waktu di gelombang 1 kan awal tidak ada kurasi ya Bu ya, gitu. Jadi semua video ada itu, video kunjungan kerja ada, video study tour ada, video lagi pelatihan ada. Padahal yang disarankan video apa sih yang dimintanya? Berbagi praktek video baik. praktek baik, gitu ya. Jadi nanti di dashboard ini Bapak Ibu nanti akan muncul profil Bapak Ibu, kemudian juga nanti ada data karya Bapak Ibu. Nah, kalau tahun kemarin hanya video saja. Tahun ini kita buat 2 versi. Satu video praktek baik, yang kedua cerita praktik baik. Kalau Bapak Ibu yang kesulitan membuat video, saya bikin narasi aja lah, boleh. Ya, jadi kita menyediakan 2 versi untuk tahun 2023 ini. Satu cerita praktek baik berupa naratif, tapi sama-sama menggunakan alur STAR juga. Jadi naratif juga teralur, tidak asal cerita, dan ada batas katanya. Nanti kasih batas kata supaya tidak terlalu melebar. Yang pasti kita buat batasan kata itu ketika dibaca tidak lebih dari 3 menit. Karena konsentrasi kita membaca teks hanya 3 menit fokusnya. Sisanya di skip. Betul nggak? Kelamaan set, gitu kan ya. Ganti yang lain, ganti TikTok. Gitu ya. Nah, kalau video syaratnya adalah 3-7 menit. Itu pun sama, karena tingkat fokus kita tidak melebihi dari 7 menit. Sehingga kalau lewat dari 7 menit, intinya malah tidak tersampaikan. Gitu ya. Jadi cerita praktek baik sama menggunakan alur STAR juga, video juga sama menggunakan alur STAR, dan ada batas waktu untuk mengingat pembacanya. Nah, nanti itu muncul semua, termasuk Bapak Ibu nanti ada fitur jurnal berbagi Bapak Ibu di nomor 7, gitu ya. Nah, fitur yang kedua adalah mengelola pendaftaran dan seleksi NSBPB. Gak sulit kok. Ada yang sudah mendaftar? Ada yang sudah mendaftar? Udah? Susah nggak Bu? Oh, belum sampai. Salah satu dari 1081 yang belum sampai dari Ibu ya. Sampai apa angka-angkanya ya. Nanti auto submit kok Bu. Oke. Ketiga adalah kelola pembekalan SPPB oleh BBGP, BGP, BBMPV, dan di SMK ya. Jadi nanti pembekalannya itu dilakukan oleh UPT, GTK dan UPT Diksi Bapak Ibu. Jadi itu juga ada di dalam Sinar Baik. Kemudian, nah tadi sudah Bapak jelaskan ya, Bapak Ibu daftar, lalu seleksi, kemudian pembekalan. Beres pembekalan Bapak Ibu punya tagihannya membuat video dan cerita praktek baik. Kemudian hasilnya dikurasi. Kurasinya di mana? Ada di aplikasi ini juga. Sehingga nanti muncul tuh statusnya Bapak Ibu, oh ajuan baru, oh ajuan tambahan, gitu ya. Seperti itu. Nanti muncul menunggu dikurasi. Itu ada catatannya Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan muncul. Kalau kemarin kurasi kita per event, sekarang kita sudah di tahun ini kita buat per 2 minggu. Jadi Bapak Ibu yang gelombang 1, gelombang 2 teruslah menambahkan ya, akan kami kurasi per 2 minggu. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15 kami lakukan kurasi semua karya-karya Bapak Ibu, sehingga akan muncul lagi nanti di dashboard Bapak Ibu. Karena kita ada gamifikasi Bapak Ibu. Dan buat diceritakan ya,
Gamifikasi itu nanti ada video yang paling banyak di like, video yang paling banyak dikomentari, yang paling banyak di share. Ada 5 kategori Bapak Ibu. Itu nanti akan muncul di setiap bulan. Nanti dari setiap bulan akan kami cari, Bapak Ibu di profil Bapak akan muncul medali. Oh, kali ini videonya Bu Ati dapat yang paling banyak di like nih di bulan April. Ada medalinya, badge-nya di dashboardnya. Nanti dikumpulin tuh medali-medalinya. Yang paling banyak medalinya itu yang diundang di inaugurasi di akhir tahun ya Bu Ati ya. Insya Allah gitu ya. Jadi inilah NSBPB yang paling banyak berkarya dan yang paling banyak menginspirasi guru atau sekolah lain gitu ya. Kemudian kurasi video sudah, pemantauan laporan kinerja. Ada pemantauan laporan kinerja karena Bapak Ibu nanti setiap 2 bulan sekali itu ada refleksi 2 bulanan yang dilakukan oleh UPT. Itu adalah salah satu cara kami memantau seberapa bermanfaatnya NSBPB di sekolah atau di daerahnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang paling banyak berbagi akan melihat dari mana? Dari jurnal berbaginya Bapak Ibu. Jadi ketika saya habis berbagi, Bapak Ibu akan klik jurnal berbagi di dashboardnya Bapak Ibu. Di dalam jurnalnya itu nanti akan ada refleksi diri yang Bapak Ibu isi dan ada umpan balik. Umpan baliknya ini nanti alamat ucapannya itu akan diberikan kepada sekolah yang mengundang Bapak Ibu. Mereka akan mengisikan umpan baliknya. Kita butuh umpan balik, betul? Untuk mengukur apa? Seberapa baiknya performance kita. Itu kita butuh tuh umpan balik. Tapi yang belum dapat umpan balik siapa? Hanya Bapak Ibunya, NSBPB-nya. Yang lain nggak bisa lihat, karena itu bersifat privasi. Yang bisa melihat hanya diri Bapak Ibu dan UPT-nya yang mengelola gitu ya. Kemudian ada kalau umpan balik tadi sudah monitoring dan evaluasi. Ini Bapak Ibu aktor dan sinar baik, ada Direktur Teknis, BBGP dan Dinas Pendidikan, NSC sendiri, koordinator dan moderator. Oke, proses pendaftaran. Ayo kita mulai buka. Coba klik gurudikdas.kemdikbud.go.id/sinar baik. Boleh. Masuk dulu. Pakai HP juga nggak apa-apa. Sudah? Nanti muncul seperti ini, betul? Sudah? Nah, alamatnya ya. Alamatnya adalah gurudikdas.kemdikbud.go.id/sinar baik. Sudah? Oke. Kalau sudah silakan klik daftar atau masuk. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah daftar? Oke, sekarang silakan sign in pakai Belajar ID. Kenapa pakai Belajar ID? Karena nanti Bapak Ibu yang lolos kurasi itu videonya masuk ke PNM pakai Belajar ID. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh ketikkan atau langsung klik yang Google di bawah ini Bapak Ibu. Langsung sign in pakai Belajar ID biar lebih mudah. Langsung saja klik yang Google di bawah. Sudah terkorek? Sudah. Oke. Lanjut, silakan isi data diri. Oke, Bapak Ibu sudah data diri ya. Lanjut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Rekrutmen gelombang 3. Nanti ada kita bahas yang buat gelombang 1, gelombang 2 sudah terdaftar ya. Ini kita bahas dulu buat yang baru mau akan mendaftar. Oke. Ini nanti muncul seperti ini sudah ya. Nanti, nah munculnya timeline. Timelinenya seperti ini. Sudah ada timelinenya pendaftaran 1 sampai 30 Maret.
Nanti setelah itu diseleksi 1-5, 7 April pengumuman, 12-15 Bapak Ibu akan dibekali oleh UPT. Kami sih berharap semua UPT bisa sebanyak-banyaknya melatih yang mendaftar Bapak Ibu, karena anggarannya cukup Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibantu Bapak Fadli kayaknya. Gimana Bu? Datanya semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang di gelombang 1 gelombang 2 sudah terdaftar sebagai NSBPB, itu ketika Bapak Ibu daftar itu tidak bisa tidak muncul pendaftaran gelombang 3, nggak muncul. Munculnya seperti ini. Masuknya sama, daftar sama. Ya. Klik tadi alamatnya gurudikdas.mdikbud.go.id/sinar baik. Kemudian masuk daftar sini. Nah, boleh langsung login. Kemudian tampilannya langsung ke dashboard data diri, langsung mengisi data diri. Berarti Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai NSBPB. Itu tidak, kalau tadi yang pertama kan munculnya langsung pendaftaran gelombang 3 ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah terdaftar tidak muncul itu, langsung muncul mengisi dashboard data diri Bapak Ibu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu langsung muncul selamat datang di Sinar Baik. Nanti akan muncul, tampilan dashboardnya Bapak Ibu akan seperti ini. Oh ini daftar karya saya A, B, C, D, E, F, banyak tuh menjajar. Statusnya ada yang lolos kurasi, ada yang tidak lolos, ada yang lolos perbaikan. Nah itu ada semua Bapak Ibu di dashboardnya Bapak Ibu. Oke, nah di NSBPB ini ada tambahan ini Bapak Ibu, tambah karya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai pembekalan dan sudah lolos di NSBPB, ini nanti muncul seperti ini, tambah karya buat Bapak Ibu gelombang 1 gelombang 2. Jadi Bapak Ibu tidak berhenti berbagi. Begitu lolos di DNS, Bapak Ibu buat lagi cerita yang baru, buat lagi video yang baru, kan makin banyak ya, makin kaya. Sehingga di dashboard Bapak Ibu kan makin banyak video-video karya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu akan dikenal, akan diingat. Oh Bu Veronica itu karyanya kemarin saya terinspirasi dari materi yang P5 ini, saya pengen coba deh kewirausahaannya. Sekolah saya mungkin bisa. Jadi nanti tuh makin banyak sampai mungkin ada 20 karya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu nanti sudah pensiun, itu gak akan hilang database-nya di Kemdikbud. Ya. Kalau gajah meninggalkan apa? Nggak bisa, ini juga nggak bisa. Harusnya kan bisa ya. Belalai katanya. Ya. Kalau Bapak Ibu kita meninggalkan karya. Jadi Bapak Ibu pensiun, karya tetap ada di kementerian Bapak Ibu ya, akan tetap tercatat bahwa Bapak Ibu sudah menghasilkan berbagai banyak sekian banyak praktek baik. Saya kemarin sudah berhasil mengajarkan discovery learning. Saya kemarin sudah coba STEM. Kemarin saya sudah coba memanfaatkan numerasi dalam pembelajaran saya. Ini loh caranya. Itu bagikan, buat dokumentasikan, ceritakan Bapak Ibu ya. Ini tambah karya, tinggal klik tambah karya. Nanti akan muncul seperti ini. Ada 2 pilihan, ajuan baru dan ajuan perbaikan. Ajuan baru itu untuk video-video yang baru yang akan mau dibuat. Perbaikan ini untuk video-video Bapak Ibu yang lolos perbaikan. Silakan diperbaiki berdasarkan hasil catatan kuratornya. Kemudian klik ajuan perbaikan. Kalau ajuan baru dia akan muncul seperti ini. Silakan pilih kategorinya apa, pilih jenis karyanya apa, judulnya apa, deskripsikan sedikit, kemudian kategori. Kalau kemarin di kurasi gelombang 1 gelombang 2 yang memilih kategori adalah kurator, sehingga seringkalinya cocokologi Bapak Ibu. Kami mengira-ngira gitu, oh kayaknya ini implementasi kurikulum deh, apalagi yang kepala sekolah gitu ya. Nah besok Bapak Ibu yang tentukan sendiri. Halo Bapak Ibu, kategori untuk guru ada 7 ya. Kategori untuk guru ada 7, apa saja? Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, P5, pembelajaran berdiferensiasi,
kompetensi sosial emosional dan coaching. Nih. Ada 7 ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu, mana yang paling cerita mana yang memenuhi kategori ini. Ketika Bapak Ibu sedang menceritakan proses Bapak Ibu membuat modul ajar, itu di bagian yang mana? Perencanaan. Ketika Bapak Ibu mengimplementasikan menjadi preferensi di kelas, itu bagian diferensiasi. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 7 kategori untuk guru. Kalau kepala sekolah ada 4. Ya, 4 ini mulai dari tantangan yang dihadapi. Saya lupa apa lagi ya. Ada P5 juga, ada IKM, ada P5. Bedanya P5 kepala sekolah dan guru apa Bapak Ibu? Apa bedanya P5 kepala sekolah sama P5-nya guru? Apa yang diceritakan yang membedakan? Kalau P5 proses memimpinnya, ya, sebagai perannya sebagai kepala sekolah. Yang kalau guru sebagai fasilitatornya. Itu yang membedakan P5-nya ya. Jadi di guru ada P5, kepala sekolah juga ada P5, tapi pendekatannya berbeda tergantung dengan tugasnya, gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul satu ajuan perbaikan. Nanti akan muncul begitu Bapak Ibu submit, itu nanti akan langsung masuk ke daftar kurator. Itu nanti langsung masuk ke kurator-kurator. Nanti setiap tanggal 1 dan 15 akan kami kurasi. Nanti langsung muncul lagi hasil kurasinya Bapak Ibu di dashboardnya Bapak Ibu. Jadi tidak menunggu lama lagi. Hasilnya kemarin gelombang 2 kami ada 400 video yang belum kami kurasi karena menunggu aplikasi ini selesai dulu Bapak Ibu. Sehingga nanti otomatis akan muncul di dashboardnya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini tutorial videonya. Kita lihat ya. 1 sampai tanggal 30 Bapak Ibu silakan dibagikan yang Bapak Ibu dapatkan di hari ini di Bali selama 4 hari ini, silakan share kepada teman-teman supaya semuanya semakin tertarik untuk berbagi inspirasi cerita praktek baiknya. Itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Putri, Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat. Sebetulnya tadi mau kita angkat 70 penanya, tapi berhubung SMA masih 14%, jadi satu penanya aja dulu. Baik, satu penanya yang paling tinggi angkat tangannya kali ya. Kita kasih ke Bapak sudah NSBP ya, Bu Ranti dulu deh. Bu Ranti silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Vero. Ibu, perkenalkan saya Ranti Jumiarni dari SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Saya termasuk NSBP yang kemarin lolos untuk tahap 2, tapi sampai sekarang juga kurasi videonya belum ada begitu, jadi belum tahu kesalahannya di mana. Kami kalau secara undangan tahap lolos itu Kalimantan Utara awalnya hanya 4 orang. Namun ternyata dalam pembekalan, karena tidak mungkin hanya membekali 4 orang waktu itu, akhirnya yang PSP dikumpulkan kembali waktu itu ya Bu, jadi bareng. Nah namun yang menjadi pertanyaan kami jumlahnya itu 40 orang Bu, ikut tidak satu pun begitu yang lolos untuk masuk di praktik baik. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami sampai sekarang, apa yang membuat kami ini nggak bisa masuk satupun ke sana. Sampai sekarang kami masih perbaikan video oleh narasumber yang waktu itu memberikan pembekalan kepada kami Bu. Dengan waktu itu kami tanyakan, alasannya adalah ketidakjelasan apa yang harus kami lakukan pada saat itu. Jadi mohon maaf Ibu, pada saat itu BGP kami sedang peralihan antara menyelesaikan guru penggerak waktu itu angkatan 4 yang tidak selesai, sehingga waktunya itu berdempetan. Nah akhirnya pembekalan itu menjadi sangat singkat, dan menurut kami sih yang mengikuti itu belum menjawab semuanya. Jadi ini menjadi permasalahan bagi kami yang 40 orang.
untuk perbaikan video, tapi sampai sekarang pun kami masih ragu-ragu apakah benar video yang kami buat ini sudah bisa dikurasi atau tidak. Itu yang pertama menjadi pertanyaan 40 orang Bu. Jadi insya Allah setelah ini PR saya adalah nanti memberikan ini ke teman-teman yang 40 orang di tahap 2 plus dengan teman-teman yang berminat untuk masuk di mendaftar di NCPB khususnya untuk Kalimantan Utara. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, tadi menariknya bahwa ternyata yang untuk tahap ini, Bu, tahap ketiga tidak harus video begitu ya. Jadi boleh cerita. Yang jadi pertanyaan saya tadi memang sudah terjawab sih, bahwa salah satunya adalah 3 menit. Hanya yang lanjutannya adalah jumlah katanya berapa, sistematikanya seperti apa, lalu apakah harus ada foto-fotonya begitu sebagai bukti sudah melakukan praktik baik. Karena memang saya pribadi sendiri lebih banyak yang saya lakukan di sekolah, di kelas itu lebih banyak fotonya Bu, dimana fotonya tuh nggak ada saya di dalamnya karena saya lah yang memfoto anak-anaknya begitu. Nah ini menjadi kendala ketika membuat video harus gurunya masuk begitu kan. Jadi ada keracuan bahwa ada yang mengatakan bahwa gurunya harus ada di dalam, kelihatan wajahnya sekian persen begitu. Nah jadi apa ya, kriteria-kriteria itulah yang di awal pembekalan 1 dan 2 Bu, pembekalan itu nggak muncul begitu. Tapi ujung-ujungnya begitu udah buat video salah sampai sekarang nggak ada kejelasannya. Karena waktu itu mohon maaf memang kami diminta oleh narasumber kami adalah buat video dulu. Kan terbalik di polanya, buat video dulu, dari video itu baru dibuat startnya. Akhirnya pada salah, kami sudah revisi, ternyata juga masih ada revisi berikutnya. Nah, jadi Bu mohon penjelasan begitu terkait tadi itu, bagaimana untuk perbaikan kami yang 40 orang itu kasusnya sama. Kalau kami coba mendaftar ulang itu seperti apa. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau bentuknya cerita. Nah, karena kan baru kali ini ya yang tahap 3 yang ada cerita ya Bu ya. Dan nanti juga perlu saya sampaikan bahwa apakah kami yang tahap 2 kemarin misalnya nih nggak mau, udah tahu nih boleh buat cerita, apakah boleh buat video tapi cerita aja gitu. Intinya sudah dapat 2 ya Bu ya. Ya intinya 40 orang untuk melihat bagaimana perbaikan videonya, dan yang kedua adalah untuk gelombang 3 nanti yang cerita praktik baik, mohon dilihat untuk sistematikanya seperti apa, apakah dokumentasinya juga seperti apa gitu ya Bu ya. Sudah Bu, 2 pertanyaan ini. Sama apakah boleh yang tidak lolos tahap 2 itu boleh boleh cerita begitu Bu, bukan video. Baik, dengan Ibu Putri dulu, Bu. Oke, Bu Ranti ya? Iya. Bu Ranti dari Kalimantan Utara itu, kemarin kan kita ada batas waktu pengumpulan video untuk yang gelombang 2 ya. Sepertinya dari Kaltara itu mengumpulkan di luar batas waktu. Sehingga kalau kita lihat di gelombang 2, ini tidak ada satupun yang dari Kaltara. Kita lihat sini ya di provinsi. Ini nggak ada Kaltara ya. Berarti semuanya mengupload videonya itu lewat batas waktu. Nah kalau kita ke pemantauan dari Kaltara ini semuanya masuk daftar tunggu. Artinya videonya sudah ada, tapi belum kami kurasi. Ini 3 bulan ini sudah ada nih Bu. Nah ini sudah ada datanya, sudah ada 36 video. Bu Ranti ada nggak? Coba kita lihat Bu Ranti. Ada nih Bu Ranti Jumiarni ada. Nah, jadi yang pemantauan ini adalah Bapak Ibu yang masih mengupload video di luar batas waktu pengumpulan, sehingga belum kami kurasi. Ada 379 video yang masih terus bertambah hingga kami sosialisasikan sinar baik ini. Karena nanti Bapak Ibu ketika akan mengumpulkan lagi karya baru, itu masukin di sinar baik, tidak lagi pakai link Jipom. Tapi link Jipomnya belum kami tutup sampai sudah tersosialisasikan ke semua guru dan kepala sekolah, sehingga datanya akan, jadi kami tidak mau data karya Bapak Ibu itu hilang gitu, tetap kami pertahankan.
Tetap kami ambil, nanti kami kurasi, nanti akan diinformasikan. Nanti saya akan konsultasikan dengan tim aplikasi juga bahwa nama email Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan pemantauan ini, berarti Bapak Ibu juga akan masuk ke sistem NSBPB. Jadi syaratnya yang di gelombang 3 itu yang belum pernah mengikuti pembekalan di gelombang 1 dan di gelombang 2. Nanti yang ini pasti akan kami kurasi secepatnya, akan kami infokan muncul di dashboardnya Bapak Ibu, silahkan daftar saja. Mudah-mudahan saya kirim, maksudnya untuk pemantauan 379 orang ini nanti saya sampaikan ke tim aplikasi bahwa nanti mereka adalah yang sudah mengikuti pembekalan, artinya nanti sudah ada profilnya gitu ya nanti ya. Jadi nggak hilang kok Bu, tenang, masih ada, cuma memang belum dikurasi gitu ya. Sudah ada kan Bu, datanya ada ya di kami ya. Mau di screenshot Bu buat bukti. Itu ya, cukup Bu. Oke. Praktek baik. Sistematikanya, mau lihat instrumen kurasinya? Ini instrumen kurasi, nggak usah jadi rahasia lah ya. Nah ini, instrumen kurasinya ini ada 7 hal yang kami dari secara substansi. Ini video ya. Secara substansi ini Bapak Ibu harus sesuai antara judul dengan isi. Yang kedua, sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Nah, yang tadi Bu Ranti sampaikan, harus muncul secara fisik dan suaranya terdengar dalam video praktek baik. Pada saat Ibu menjelaskan situasi, itu kan Ibu muncul. Itu bisa, itu dianggap hadir. Nanti ketika di kelasnya Ibu tidak selalu muncul tapi siswanya doang, nggak apa-apa, tapi sudah terwakili dan pada Ibu menjelaskan situasinya, tantangannya, di prolognya itu sudah terwakili Bu. Kalau pada saat proses pembelajaran di kelasnya di dalam bagian aksi itu kan bagian aksinya ya, bagian aksinya itu kan Ibu tidak selalu muncul tuh, nggak apa-apa, tapi setidaknya dalam video itu ada video-video yang tidak kami loloskan. Kenapa harus muncul? Untuk melihat orisinalitas betul, tidak itu tuh video buatan Bapak Ibu. Bisa aja video YouTube yang mana diupload, ambil aja di aku jadi video praktek baik saya. Sehingga kami butuh meyakini bahwa itu betul-betul praktek baik Bapak Ibu yang diupload di akun YouTube pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika kami melakukan kurasi pertama kali, kami akan mengecek dulu akunnya benar nggak nih punya Bapak Ibu. Kemudian cek nggak, ini Bu Ranti bukan akun YouTube-nya. Itu kami cek dulu pertama Bu, untuk melihat orisinalitasnya. Kok ternyata ini videonya Bu Ranti, tapi akun YouTube-nya Mbak Veronica, itu udah langsung gugur. Gitu. Jadi kan kami meragukan juga gitu. Jadi itu makanya itu kenapa harus muncul tuh NSBPB-nya. Kemudian yang lainnya sama ya. Ada kaidah alur startnya. Kalau dari sisi media ini Bapak Ibu, dari sisi media itu mulai dari kesesuaian sajian ragam medianya, kesesuaian penggunaan bahasa pada konten digital, pengemasan media menarik, kualitas audiovisual, kualitas elemen, atribut sesuai dengan jenis media, berbagai informasi mengenai sinopsis, dan nah ini yang paling utama, bebas dari hal sensitif yang menyinggung sara, pornografi, propaganda, plagiasi, ujaran kebencian dan kebohongan. Ini ya. Nah besok Pak Yogi akan menjelaskan seperti apa sih teknik-teknik pembuatan video praktek baik ini. Nah besok juga akan diceritakan tentang cerita praktek baiknya. Jadi besok kita pending ya jam 8 Bapak Ibu supaya penasaran nih tidurnya. Tapi jangan nggak usah dimimpiin juga, nggak usah. Besok dibahas tentang bagaimana sih teknik cerita praktek baiknya dan membuat video praktek baiknya. Bisa kita bahas jam 8 pagi ya? Siap? Oke, kita istirahat dulu ya, Mangga Bapak. Ya, terima kasih Bu Putri, Bapak dan Ibu. Kami paham bahwa Bapak dan Ibu masih memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi jangan khawatir, besok pagi kita masih akan membahas seputar penjelasan teknis pendaftaran NSBPB ini dengan Bapak Yogi, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti kita akan bahas di sana. Kalaupun masih ada kendala-kendala, ada Bu Ati dan Bu Putri yang bersedia untuk ditanyai oleh Bapak dan Ibu anytime ya, Bu. Anytime. Bapak dan Ibu mohon dicatat WA-nya ya. Ini oleh-oleh besar nih Bapak dan Ibu. Dengan Ibu Ati 0812
Sudah Bapak dan Ibu? 0812 134 487 45. Baik, saya ulangi sekali lagi dengan cepat. 0812 134 487 45. Kemudian dengan Bu Putri 0813 2030 1660. Oke, sekali lagi 0813 2030 1660. Baik Bapak dan Ibu, demikian sesi kita malam ini karena memang sudah sangat larut. Terima kasih buat kesediaan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama dengan kita dari pagi hingga malam hari ini. Tentunya kita sudah banyak yang menambah ilmu dan semoga bermanfaat. Bapak dan Ibu, sebagai kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Akti dan Ibu Putri. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber yang hebat malam ini. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai di sini sesi kita malam ini. Izinkan saya membaca pantun penutup Mas Wayang kegiatan di Bali. Cakep. Sambil berdiri makan stroberi. Bapak dan Ibu, sesi ini kami akhiri. Saatnya kami undur diri.